Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Miftah babi rahmatillah, azza ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa la ta'is tahta bilalil Rais nafsaka min syaihi madin amkin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan berikut setia beliau hingga hari kemudian. Sebelum kita lanjutkan, angkat tangannya masing-masing. Ya Allah ya Rabb, ridhoi kami semua. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah amal perbuatan kami sebagai ibadah persembahan kepada-Mu. Allahumma hasil maqasidana wa barik muradana bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat semuanya? Sedang. Sehat. Alhamdulillah kurang dina hate pada mikiran Bali pemikiran ansuran mantap karena hati. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, tenang hati, Allahu akbar. Sehat semuanya. Syukuran buka hati tenang, jadi supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena dengan sakinah, ketenangan, pasti semua apapun pekerjaan mudah dikerjakan. Kuncinya dalam ketenangan. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Tenang hati. Allahu Akbar. Dipanggil di mana? Di judulan baik, jangan pernah hidup dalam mimpi buruk atau masa lalu di bawah payung gelap masa silam yang seperti sekarang ini. Masih terbayang-bayang masa kemarin atau masa lalu, karena berakibatnya fatal. Ibarat kita menepuk tepung ataupun menggergaji debu papan tadi. Jadi sampai kemanapun gak bakalan bisa. Cuman akibatnya dia menghapus 10 kebaikan hari ini. Sayang, masa depan kita jangan sampai disia-siakan. Bersih, benar bersih, benar-benar diblokir masa kemarin yang silam, yang kusam, yang susah.
Karena ini akibatnya fatal, bisa mempengaruhi ataupun bisa terhapus datangnya kebaikan hari ini atau masa depan. 10 kebaikan kita akan hancur bila mana kita ingat masa. 4 sikap yang Allah anjurkan menghadapi apapun juga yang dihadapi oleh kita sekarang. Itu masa kemarin, masa yang buruk-buruk jangan sampai dibawa-bawa terus. Tidak akan mungkin Allah kabul, malah dihapus apa yang kita sudah ciptakan untuk hari ini. Sikapnya apa? Salah satunya kita bersyukur. Bersyukur itu terhadap nikmat. Karena rizki Allah ini luas, rizki Allah ini banyak. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan umur yang bisa duduk di tempat ini. Karena dengan rasa kita terima kasih masih diberikan umur, ini bukan main. Nikmat yang sudah Allah berikan itu beribu-ribu kenikmatan yang ada di diri kita yang sudah Allah kasih, tapi tak pernah kita syukuri. Malah kita selalu dengan keluhan, dengan yang kita hadapi sekarang, dengan kejelekan terus semuanya, beban-beban kita yang tinggi. Bagaimana timbul akan beresnya sementara kita tak pandai bersyukur. Nikmat tidak punya suami yang soleh. Bu. Nikmat. Nikmat tidak punya suami yang gak soleh. Bu, Abi kasih tahu, suami yang kurang soleh harusnya ibu lebih nikmat. Jadi ibu lebih dekat dengan Allah. Ulah dicari kiri. Jadi suami yang tidak soleh berarti nikmat. Jadi ibu bisa memohon sama Allah, ibu bisa dekat sama Allah. Tapi kalau kenyataannya suaminya tidak soleh, ibu makin jauh dengan Allah, berarti namanya nikmat. Beda nikmat. Yang sekarang kerekam sama ibu, suami ibu pernah juga baik sama ibu? Ada pertanyaan, sebutkan satu kebaikan suami. Siapa pasti terkode. Lamun baik tadi sebutkan kejelekan suami satu aja, pasti si laporan kurang hiji masa dulu. Ini wae direkam di otak ibu eta. Kita taat sama suami karena Allah. Jadi tak perlu pujian dari suami. Karena kita berbuat baik karena Allah. Ihsan itu karena sanajan teu butuh pujian dari suami. Masih butuh pujian dari manusia apa dari Allah? Makanya harus menerima. Ini yang disebut namanya ridho. Jadi suami yang model ngajengkelkeun ngakumakeun eta nikmati sama ibu. Ibu harus dekat sama Allah. Apapun juga namanya ihsan. Tapi kalau ibu nggak bisa menerima berarti ibu nggak ridho dapat suami seperti dia. Kalau ibu ibaratnya pingin hidupnya senang, bahagia, berkah, tenang, perbaiki hubungan dengan Allah.
Terus ulah sok ngebanding-banding. Coba aing kawin si Ahmad. Bu, rezeki ibu nggak bisa dibandingkan dengan suami lain. Ibu sama mau nikah sekalipun dengan presiden, ibu tetap rezekinya segitu. Mau nikah dengan tukang ojek segitu. Yang sekarang punya prinsip pekerjaan banyak, job banyak. Allah tidak menilai dari banyaknya job pekerjaan. Bukan karena itu. Dengan kerja keras bisa jadi kaya, bohong. Kalau sekarang takorannya dengan pekerjaan, rezeki Allah limpahkan. Awas, jangan salah, mohon maaf. Kuli bangunan yang paling banyak hartanya daripada kalian pedagang, karena dia yang banyak kerja keras. Kalau ujiannya dari pekerjaan, tapi Allah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan. Dicoba dirubah prinsip itu. Jadi kalau kalian sudah memahami tentang ayat Al-Quran yang Allah terangkan, cara Allah menurunkan sesuatu rezeki, Allah tidak melihat kalian jabatannya, kalian pekerjaannya, kalian bisnisnya, tidak melihat itu. Selama kalian masih kekeh dengan prinsip itu, kalian termasuk golongan orang-orang yang sirik, yang menduakan Allah dengan bertuhan kepada pekerjaan, job. Allah itu gak usah dengan cara apapun. Bisa kita di rumah saja rezeki, kalau udah emang waktunya datang, dia datang tanpa harus ada pekerjaan. Pantai ulah nangguan pegawaian bayar, tengah jamin pegawaian kabadat bisa dibayar. Siapa ke aing namun teu digawe aing mual boga duit, makanya sampai kakuari. Makanya sampai sekarang kalian tidak punya pekerjaan, duitnya nggak ada. Coba dihapus masalah yang itu. Udah kita susah hidup di dunia, kitanya masuk golongan orang-orang yang murtad. Bukan murtad lagi, udah sirik. Sirik nasa namanya. Menduakan Allah dengan bertuhan kepada manusia dan pekerjaan. Sudahi, lawan sendiri, karena beban yang kita rasakan bukan orang lain, tidak ada kaitannya. Gak boleh memandang menyamakan dengan yang lain, gak bisa. Ibu yang merasakan, bapak yang merasakan, antara bapak aja sama ibu dengan Allah itu akan simple. Cuman Allah ingin memberikan sesuatu keinginan kalian, syaratnya kalian harus bersih, harus fakir. Apa dasarnya di surah An-Nur ayat 22? Kalian kalau mengingat kesusahan masih mikir kemana, jangan berharap Allah memberikan pertolongan itu. Itu pernyataan Allah. Yang habis sampaikan sekarang, kalian komen, kalian ngedebat, berarti siasa wajib ngedebat Al-Quran, sarwajib ngedebat Allah yang punya dunia dan langit. Bicara begini aja dari mana di uangnya, suruh pada sahada murtad ya. Karena di Al-Quran kabeh pernyataan di surat Hud ayat 15, di surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran menyatakan pernyataan 10 surah mengatakan sungguh-sungguh aku akan mencukupi semua kebutuhan kalian dengan satu syarat, aku nggak mau dibuahkan oleh urusan apapun. Usaha mah sekedar menjalankan perintah Allah. Allah yang menghasilkan, bukan kalian.
Makanya dina doa anu bener, lain hasil hayang proyek, lain hayang boga modal, lain. Engke lamun geus boga proyek dipertanyakan, terus mau apa? Buat bayar hutang. Ngomong bae dia sakalian ka aing bayar hutang, engke ku aing dibere proyekna. Gitu. Lain nangguan usahana hasil baru niat. Kalau punya prinsip begitu sama dengan kita sholat dulu beres salam baru ku soli. Benar mau sholat itu. Mau sudah dikawin lagi. Ini main hutang wae. Sebab jalan duit rezeki urusan aing ke Allah. Allahnya maha pencemburu. Kalau bukan dia mengatasnamakan si A, si B, si C, habis kalian. Percuma. Kita sepertinya menolong seseorang karena siapa? Karena menuntut dia supaya timbal balik kepada kita. Demi Allah jangan berharap. Karena Allah ihsan namanya, berbuat baik kepada seseorang tanpa harus pamrih. Kalau niatnya pamrih demi Allah sakit. Kita ngurusin saudara sampai besar, ibu orang tua ngurusin anak, nggak boleh nuntut ke anak. Karena emang kita mengerjakan ini berbuat baik, melaksanakan perintah Allah, memberikan kepada sesuatu kepada anak, jangan berharap ibu bisa menuntut ke anak. Iya maupun ujian baik, giliran kita ngurusin adik ipar, adik sendiri, dituntut untuk ngebiayain sampai kuliah sampai dia bisa bekerja. Suatu-waktu kita lagi nggak ada, kita pinjam, dia bilang tidak ada. Padahal dia ada kelihatan kita. Sakit akhirnya. Pasti terjadinya begitu. Semua orang pasti mudah merasakan. Kita jalan naik motor, dikasih jalan sama orang lain. Apakah dia nanti yang menolong kita juga? Tidak. Gara-gara kita berbuat baik menolong seseorang, Allah siapkan 70 orang yang menolong kita. Begitu aturannya. Kita hanya menolong adik ipar kita, adik kandung kita, sampai sekolah dia, sampai bekerja, sampai rumah tangga kita habiskan modalnya untuk dia. Tidak dia nanti yang menolong kita, bukan. Tapi Allah udah siapin 10 penolong buat kita, 70 penolong kita. Lewat siapa? Udah Allah mau lewat siapa, mau lewat siapa. Sayang kita udah habis-habisan. Terus kita ungkit-ungkit habis semuanya. Kenapa dijudulin kayak begini? Biar tidak mengganggu, menghapuskan urusan kita ke masa depan. Kalau kita terpaut dengan masa yang lalu, demi Allah 10 kebaikan hari ini dihapus sama Allah. Ibarat kita menumbuk tepung. Atau kumaha halus, ternyata tepung geus halus. Ditumbukan teh gembul kana beungeut. Bukan begitu, bukan dengan cara kalian. Ini kan sudah diatur di Al-Quran. Yang punya dunia, langit beserta isi-isinya, ada aturannya. Kita belum merasa kita dikasih umur, belum merasa kita dikasih napas. Tidak ada kebesaran Allah yang kita terima kasihkan, diperlihatkan. Mintanya doa kalian masih kayak preman. Ya Allah ya Rabbi, terlalu nasi hutang aku. Preman kan? Muji dulu dong kepada Allah. Makanya di Al-Quran, rayulah aku akan aku ngasih kepada aku. Tapi kalau ada hati yang kotor, sakit terhadap hamba yang lain, ini kehijab. Makanya ini tugas hati di sini menerangkan kenapa ini di depan kita ini banyak debu-debu yang tebal. Kalau kita dihapuskan ibarat dari kaca debu tadi, jalan terbuka lebar, bukan kecil.
menuntut balasan dengan kita punya dalih. Saya sudah bersedekah sekali. Sedekah mah bukan dengan urusan masalah rezeki. Sedekah apapun kita mau, itu urusan buat kita, tabungan kita di akhirat. Coba buktikan nanti kalau kalian mati, demi Allah kalian memohon-mohon sama Allah, ya Allah hidupkan aku 1 detik aja. Untuk apa? Untuk sedekah. Karena di sana di alam kubur, di alam barzah tidak ada sedekah yang menemani kita nanti. Pamajikan anak moal, kau mau pegawaian moal. Coba punya hati yang luas. Kalian nyebut yakin di mulut kepada Allah, tapi hati kalian pikiran jauh dengan Allah. Ini jangan dibiasain mikir nih. Aduh, gimana ya? Kemana ya? Di mana ya? Ini aturan. Mulai kita terjerumus tuh. Mulai terjerumus terhadap golongan orang-orang yang harus cepat kita ambil alih. Kalian sama meniadakan akan kekuasaan Allah dengan cara ngomong begitu aja. Pas tadi hatinya, mana kau belum ada, mana kau belum ada. Kayak kalian yang bener aja ibadahnya. Aing bisa berkuat jangan ngerasa bener gitu. Ibadah aing cacat kumaha, tapi rezeki Allah numpuk. Diberi sehat sekarang. Dari mana coba? Belinya di mana? Aing salamat. Kalau dalam kemusibahan, musibah harus sabar. Ada sesuatu hikmah yang lebih besar daripada kejadian. Contoh, saudara kita yang dapat musibah, mudah-mudahan diberikan istiqomah kesabaran hatinya dalam segala menerima ujiannya. Bapak Haji Ibu kemarin sudah kebakaran. Hanya kita doakan mudah-mudahan hatinya, keluarganya diberi kesabaran. Intinya satu hal, 5 kabar bahagia bagi orang yang sedang diuji, terutama musibah, kematian, dan kehilangan. Kalau kita istilahnya ikhlas itu kehilangan. Kita harus menerima. Ridho dengan ikhlas beda. Kalau ridho menerima, kalau ikhlas melepas. Jadi ikhlas melepas apa yang sudah terjadi. Emang sudah takdirnya harus seperti ini. Tapi lihat hikmah di balik ini semua. Allah berjanji dalam Al-Qur'annya, sedihmu, bebanmu, sakitmu tidak akan sebanding dengan hadiah darinya. Makanya banyak-banyak kita, banyak-banyak eling ke Allah. Sudah jangan diberi kesempatan habis pikiran kita untuk berpikir kemana-mana. Allah udah memberikan yang enak-enak, gratis tanpa harus modal bayar. Modalnya sabar, ikhlas, menerima segala pembagian dari Allah. Allah punya rencana yang lain, kita nggak tahu. Bagaimana kita menyimaki hal-hal yang jelek, yang sebetulnya itu semua nggak ada yang jelek. Cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Allah kasih dengan beban-beban, dengan kesulitan, dengan sakit. Bagaimana kita menghadapinya? Dengan suami dijengkelin, suami pelit meledek, nondita. Penuh karekan punya gue goreng. Karekannya cuma itu doang kan? Keguringan dari salah. Kita bisa karekan, karekan bagus sama tidak karekan. Lain untung itu bukan salah, untung aja salah yang salah. Baik untung doakan. Ingat kebaikan-kebaikan suami, doakan. Lain mentang-mentang untung aja jangan bukan salahnya. Tetap baik, ingat-ingat masa. Pernah ibu ngedoain suami? Jangan pernah. Depan big wari sudah ganti bukan baru. Atuh laki itu, sana jadi bukan baru. Tetap yang meninggal pernah buat kita kebaikan, pernah mereka kita bahagia, pernah hidup bersama. Doakan yang sudah tiada. Suami-suami ibu, kenang masa-masa baiknya sambil kita terus, biarpun kita udah punya gantinya.
bersihkan apapun juga yang sudah terjadi sama kita. Percuma kita sedihkan yang sudah terjadi, percuma sia-sia, yang bakal nanti masa depan bisa hancur-hancurkan. Mana semangat kalian untuk masa depan? Karena kalian terpuruk di dalam kesedihan ini. Bangkit semuanya, biar apa yang kita inginkan semuanya bisa tercapai. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Ya, kemarin di mana coba malam kemarin di mana? Sama nggak dengan hari ini? Nggak beda. Kenapa selalu sama-samakan semua urusan dengan hari ini? Nah, akibat kalian selalu terbawa terus urusan masa lalu, kesulitan, kesedihan, akhirnya menghancurkan masa depan yang sekarang. Udah jangan terus kita terus di sini. Allah selalu mendengar apa keluhan kalian. Sudah ke aku, sudah kemari, kok kalian dipanggil-panggil begitu masih diam-diam saja. Sadar dong, maksud aku begitu. Aku kan gak rela kalian masuk neraka. Wis tuwa orang mudeng kau wis tuwa. Cemengkot. Disugi kok pengalaman. Nggak pengalaman kok sugi. Jadi siapa orang yang meragukan rizki dari Allah, berarti mereka meragukan akan kekuasaan Allah. Tidak ada keyakinan sama Allah, tidak ada keyakinan sama pernyataan Allah di Al-Quran. Sedangkan ini pedoman kita. Makanya Islam belum tentu Muslim. Islam bisa KTP aja seumur hidup. Tapi kalau tingkah kelakuan hati kalian tidak mencerminkan seorang Muslim, masuklah kalian ke orang-orang non-Muslim. Mumpung ini ruh masih nempel di hati kita, rubahlah semuanya. Yang beratkan kita juga yang merasakan. Sudahi kemarin itu tidak sama, biar masa depan matang hari ini. Sudahi sekarang berpikiran jelek pada suami-suami kalian, karena Allah nggak ridho. Nggak mungkin kalian mendapatkan kebahagiaan sementara kalian tidak ikuti apa yang maunya Allah. Allah nggak turutin segala kemauan kalian. Percuma dipusingkan, percuma dilihat omong, disedihkan, diberatkan, dilamunkan. Kadang ini sudah digawe rek itu baik, tenang sih, tenang. Sesebel. Jadi lupakan dua hablum minan nas. Satu, lupakan kejelekan dia. Yang kedua, ingat-ingat masa baik-baiknya. Gak mungkin seseorang tadi jelek-jelek. Itu yang nanti menghijab urusan kita, cita-cita kita, doa-doa kita. Karena ada rasa hati yang berat. Tidak mungkin Allah dicampurkan. Nah, di Al-Faruq artinya memisahkan antara hak yang batil. Jangan campurkan urusan kita dengan hal-hal yang jelek. Tidak akan kepake, tidak akan kemakan. Kita yang punya beban, tinggal ke Allah doang. Ditunjukkan rumahan, kasar. Ayo orang minta ke Allah supaya lemah lembut, ingin istrinya juga soleha, tapi hati pandangannya jelek melulu terhadap dia. Kata Allah, aku bagaimana mau merubah hatinya kalau kalian masih berpandangan jelek? Gitu doang. Urang lalu seperti yang pemajikan yang ngesoleha, berarti hati urang yang ngesoleh. Salah inges soleh, berarti pandangan urang pemajikan inges soleh. Ulah berharap urang masih kena pandang buang yang ada salah. Oh, hesek, saya dapat makanan ini.
kata pemajikan gerut jempan kan itu baik wajar gua itu dari rumah orangnya butuh pujian di manusia apa pujian dari Allah orang berbuat semuanya karena Allah berarti nggak butuh pujian dari seseorang nggak butuh berharap ke seseorang butuh terhadap Allah. Nah, mulai bismillah dari sekarang rubah prinsip ideologi kita. Percuma semuanya orang pintar nggak jadi ukuran buat Allah. Orang gelar kiai abu yang Allah itu melihat hati kita sampai di mana kita punya keyakinan, sampai kita manut terhadap perintah Allah. Mulai dari sekarang Bu, sebelum masuk neraka Bu, jadi karena beneran kan ngomong lain-lain ngomong bukannya ngomong ingin diketahui nggak ada. Aku nggak rela kalian masuk neraka. Makanya ikutin, dengan ikutin doang kan hukum dengan taat dengan bakar Bu. Enggak cincin salah itu mereka yang salah tulis. Biarpun salah suamimu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ini buat kepada Allah. Jadi nggak butuh pujian dari suami mau ngapain juga yang penting kita taat. Taat apa yang suami tidak mau jangan dilakukan. Ngestaat menangan daripada kebangkang ibu pas saya pernah putih jeung Allah ibu rugi jeung salah suami kayak gitu guys suami mau urusan lu bertanggung jawab datang ke salah kiai tidak tanya ke gawe geus pikiran gitu bae itu masih beruntung banyak ibu-ibu yang di sini belum juga dapat izin dari suaminya terus berusaha namanya perjuangan ingin mendapatkan ridhonya Allah tadi makanya di awal kita mohonkan supaya Allah meridhoi kita apa yang menjadi udah Allah ridho apapun keinginan kalian selama dunia ikutin kemauan Allah biar apa yang kita inginkan Allah turutin tinggal manut aman suami arek mau coprak bae dengan lain salah menerima itu ridho berarti kamu biarpun hati sedih tapi bibir tersenyum sungguh dalam marah Bu Syami nanti ke tempatnya Bu ya kalau suami lagi marah-marah tinggal cokel takut penuh telinga ibu pokoknya mah kalau kita ingin berubah nasib robah hubungan dengan Allah perbaiki hubungan dengan Allah entah dari segi ibadah dalam cara etika kepada Allah tatmainnul qulub dalam kita betul-betul membutuhkan Allah nggak usah kita menggunakan akal lagi karena Allah mengatakan begini kalau kalian selalu menggunakan akal pikiranmu lihat aku butuhkan pikiran dan akal kalau selalu kalian berpatokan ke duit Allah akan butuhkan duitnya tidak akan cukup buat mencukupi suatu kebutuhan jangan berharap selain daripada Allah hasbunallah wa ni'mal wakil hanya satu aku bergantung berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala paham ya jadi masa lalu biarlah berlalu jangan terus kita ingat-ingat karena akan timbul nantinya punya anak pandangan ke anak nakal terus nggak mau nurut nggak mau ini itu tantangan ibu kalau nggak ada begitu nanti Allah nggak bisa mensolehkan anak-anak kita semua ulah banyak disumpahin masa Allah dasar dia ngalahkan bapaknya hari ibunan urene nampak bapak ini tabiatnya kayak siapa
Aku bingung ibu di mana. Tidak aku ngalahkan tetangga. Emang ada salah tetangga ini? Halo. Jangan saling menyalahkan. Semuanya kan udah ada kode-kode, udah ada takdir, udah ada skenario-nya. Kita hidup sama siapa, punya anak berapa, kita bakal terjadi semacam musibah, kebakaran segala macam. Semuanya udah ada tulisannya, sampai surga nerakanya pun sudah. Kenapa Allah memberikan kehidupan buat kita? Itulah rahmat-rahimnya Allah. Dia kalau takutnya kalian ingin berubah, nasib bisa dirubah, takdirnya bisa. Maksudnya dirubah apanya? Berubah dari kejelekan nanti di nerakanya 1000 tahun, bisa hayat setengah tahun bisa. Makanya Rahman Rahim Allah memberikan kesempatan kita diuji. Ujian kita ini adalah untuk mengangkat derajat kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk mengabulkan doa-doa kita. Tapi tidak gratis, ada ujian-ujian tertentu. Ujiannya, soalnya atau jawabannya yang kita lihat buat meluluskan seseorang. Soalnya apa jawabannya? Jawabannya kan bukan soalnya. Jawaban kalian baik, bagus, lulus. Lebih baik, terbaik, dapat beasiswa. Ada subsidi di luar daripada kebutuhan kita tadi. Kita mau apa aja Allah udah siapin. Apalagi 4 kebutuhan. 1 pas lahiran. Ada nggak seorang ibu bapaknya pas melahirkan berhubung anak bapaknya nggak punya duit, bayinya nggak jadi keluar? Ayo, terjadi bapak itu oke, kirainnya semenang bapak yang saya duit nggak keluar. Ayo. Tapi awalnya kita nggak ada duit, tapi setelah melahirkan lebih apa kurang? Lebih apa kurang? Lebih kan? Kita mau ngawinin, mau ngelahirin, mau syukuran, mau selamatan, mau kasih nama, nggak kebayang berapa uang kita. Karena habis bersalin, habis kita keluar biaya banyak, terus ngadain syukuran baik. Allah udah siap, tanpa harus kebayang lagi. Mau kalian bikin besar, jadi besar. Dengan janji ibu seperti ini, diberi ibu seperti itu. Suatu-suatu ingin dibesarin, bisa. Maka kalian bikin hotel ibu ini, losmen. Di kontrakan sama saya yang losmen, nyiapin losmen, kayak restorannya sebelumnya. Nomor apa ya? Oh ibu ayah makan di restoran atau di hotel mana? Eta lah bener. Restonya, resto terpanci. Resto. Bisa Allah, karena bonus buat menerima musibah dari Allah. Tapi hati harus menerima. Jadi Allah paling senang kalau orang menerima segala pemberian dari Allah, ikhlas ridho. Makanya ada yang nanya sama Abi, semana ridhonya Allah terhadap diri kita? Tanya diri kalian, sudah ridho belum dalam segala pembagian dari Allah? Diberi anak nakal, diberi suami yang gak soleh menurut dia, padahal nikmat yang paling besar. Jangan menyalahkan, karena kita bukan petugas akhirat, karena bukan kita yang berkuasa. Kita hanya memberikan gambaran seperti ini. Dalam hukumnya, ibu harus menerima punya suami seperti ini, menerima dalam segala kodok dan kodarnya. Ibu kalau nggak terima, berarti ibu nggak terima segala pembagian dari Allah. Cepat kita mati, mumpung nggak banyak dosa-dosanya. Cuma dipaido, dipoyok, dilepok, dipoyok, dilepok. Oke, dihina-hina tapi diterima terus.
Oh, kayak digoreng-goreng tapi ditumpahkan baik. Di mata Lem. nya pantas kita kurang dihina, dipoyok, dicakanan, dijelek-jelek. Jadi penting nggak dangka. Tapi dengan kebutuhan meta. Koi sih. Kacau dunia persilatan. Betul. Geus bangun hayang hirup bener geus tak karena urang bener. Urang menikah lagi awak sorangan. Rumah samu hasabah. Itu mirip kalian. Ya Aisyah ini baca bener. Kata imam tetap baca KKBH. Kalau nanti di akhirat nanti di si Abi nemu di neraka, semuanya mohon panggil Abi. Karena Allah gak nilai seperti ini. Belum tentu Abi lebih mulia daripada jamaah semuanya. Ada di antara kalian yang emang dilihatkan sama Allah satu hari satu perbuatan yang baik, di situ bisa mengalahkan Abi sendiri. Makanya Abi berharap setiap pengajian tolong kalau Abi nanti ketemu di akhirat posisi Abi di neraka, tolong panggil Abi, kan kita bersama. Masa cuek sama Abi? Woi bener ya, serang terus serang. Pikiran mana makin itu Allah mentegi itu mandang. Belum tentu aina di hari pergi pengagalan. Bohong. Pernyataan itu. Karena ada sesuatu hal seumur hidup dia belum pernah melaksanakan dosa, seumur hidup dia belum pernah batal absen dalam melaksanakan sunnah. Puasa dia rajin sunnahnya, apalagi wajibnya, ada segala macam semua. Tetap dia masuk neraka. Hanya satu, sombong, merasa benar. Nah, ini kan perbuatan iblis, makanya laknat Allah. Makanya siapa orang yang merasa bersalah? Aing menghirup geus bener dah hayang aing bukan peler main ieu. Dia apa yang peler aing? Untuk pakai kene aing gugu. Pandangan Abi, mungkin Allah sedang memberikan satu ladang ibadah buat Abi, buat yang berdosa. Makanya siap aing ngaladena, ngadengin kasus eueuh bae. Dengan ke kanan kasus, dengan ke kiri kasus. Mata kayak paling senang dia kalau awewe ngomong salah kita. Bener biasa ya. Siapa salah baik kamu kenal? Kolong. Sana kolong itu 5 kilo. Bu, sekali ibu ngomong dan salah. Demi Allah 40 pintu ibu ditutup. Bu, buru kenapa? Kayak salah. Aduh, nurungan ibu kita jaga demi Allah. Sampai Rasulullah mengatakan begini, kalau suami bukan manusia, wajib kalian nyembah salahnya. Berhubung suami kalian cukup taat, ikutin apa yang suami inginkan, ladeni suamimu. Urang mengalaskan perintah Allah. Biarpun suamimu betul-betul ya ulah tersenyum hati melaknat loh. Kan Allah nggak pokoknya haleluya ikhlas itu. Kalau ikhlas hatinya nggak sakit. Pelok. Sebagai nanti jadi jaga kolongo, siang terus pakai, kita jadi lokon ya. Kalau ingin hidup selamat, hidup bahagia, ikutin yang punya dunia. Taat, tidak boleh membangkang ke suamimu, karena suami ibu eta itulah yang menanggung dosa-dosa ibu.
Kalau bikin sakit hatinya, bikin tidak nyaman hatinya, boro-boro merek remisi kayak itu. Mau diasisi ibu begitu. Makin aku basahin bu 70 bidadari. Salah satunya istrinya. Yang kita banget dia, termak lah. Oh, suka banget dia. Oh. Kaget penghuni surga doang banget ibu mah. Malaikat cara rabu. Masang ini tuh salah. Yang punya siap bu, mulai taat bu. Utamakan dua pekerjaan ibu. Berterima kasih, mau berangkat kerja, malamnya mohon maaf. Terima kasih Pak, mau bertanggung jawab sama ibu, mau ngasih nafkah sama ibu, mau jadi pendamping ibu. Malamnya maaf Pak, semua kesalahan ataupun hari ini kalau ada kesalahan yang paling benar seperti sedikit ini. Nih, hai masuk surga tuh. Yang hayang doang. Jangan minta salah. Kunaon ibu-ibu loba di pengajian, tapi kunaon di neraka ibadah. Pak, nak ngaji, wayahna balik penting, bukakan kunci ulakan kuncian, dan dari kolong. Minta tak salah. Neraka. Saya mau ngaji seblok. Dan minta doa anak. Pak wayahna, mun pengajian berang. Kami nak ngaji, eta popoean. Jemuran tolong diangkatin. Nanti kalau ada anak-anak tolong diangkatin sanasinya. Kemana itu dia? Dia mendengar ini tak lagi. Blot. Aku masih. Blot. Kalau pengen ngajinya benar, Pak izin ikhlas ridhonya. Saya mau berangkat pengajian. Si tambahan bu. Ya, jadi tambahan bu. Dibikin ku 50.000. Semuanya juga. Gimana pandai kita bicara? Makanya rayu suami. Bikin dia yang nyaman-nyaman. Pulang dari ngaji, ulang ngajar kemana-mana, capek aing. Tiung dibandingkan, baju dibandingkan hayang molor. Salah kitanya sandaan. Ya ampun ini. Bener kenyataan. Atuh gagal juga begitu. Saya ngajar ngaji kau mana? Cuma kalau pakai baju wae. Mata kesalah ibu naon teh rek ngijina. Atuh baju. Nambahan anjukeun bae. Maksud Nabi bukan menang capek gawe unggul. Ibu mau ngaji kalau ingin dapat ridho Allah, sedikit ridho Allah ada di suamimu. Kumaha cara rayuanna ibu paling pintar Pak. Pak izin nyatuh ingin ngaji. Tapi hatinya siapa biasa yang pun baru. Ya bos di mana? Ini mau baju pantasan salah kira berat kayak pengajian dirinya bau lain nambahan asuhan nuber koneng seragam 5 pengajian 5 seragam nganjuk kabeh wayang eueuh izin ge disalahan ya Bu ya. Mumpung ibu masih hidup, nanti kalau udah mati nyesal. Tinggal punya amal ibadah yang baik, patuh sama suami, ibu pasti turunin apapun pun tidak mau. Saya yakin sama pernyataan Quran. Bikin suami menjadi senang, Allah akan bikin senang 1000 kali senang buat seorang istri yang patuh taat sama suaminya. Ibu bukan karena suami, bukan karena ingin dipuji suami, tapi ibu karena lillahi ta'ala.
Nanti Allah yang bayarnya Bu. Bagi yang tidak punya suami, ya tetap mohonkan banyak-banyak ampunan kepada suami yang mantan ataupun yang meninggal. Diingat kebaikannya. Jadi ingat, ngaji malam ini jangan terpuruk di dalam masa lalu. Bersihkan sebersih-bersihnya. Jangan terlalu wadah pikiran hati kita ini penuh dengan impian-impian yang buruk, karena tidak muat nanti, tidak ada lahannya hal yang baik, hal yang bagus buat masuk ke dalam hati kita. Biar kita semangat penuh jiwa kita untuk mencapai menutupi semua masa depan kita. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Kalau selalu terus dibawa-bawa dalam hati pikiran kita, masa-masa yang jelek bisa menghapus 10 kebaikan untuk hari ini dan menghancurkan semua doa-doa kita hari ini. Yang baik, yang bagus, bukan baik di majlis, tapi baik di luar majlis. Manfaatkan ilmu ini, kita mohon sama Allah biar istiqomah bisa menjalankan semua aturan dari Allah, terutama baiknya satu rumah tangga, baiknya kita menjalankan perintah Allah. Demi Allah jaminannya selamat kita dunia akhirat. Ikutin aja maunya Allah seperti apa. Banyak kita bertawakal kepada Allah, minta kekuatan dalam segala menghadapi ujian terhadap diri kita masing-masing dengan membaca la haula wala quwwata illa billah.